Tapi kalau misalnya saya lihat nih secara momentum, saya rasa sih enggak, teman-teman. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten pembahasan pada video ini. Anyway, teman-teman, ini adalah hari Minggu. Saya ingin mengucapkan happy Sunday. Semoga teman-teman punya weekend yang menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang study time. Dan ini adalah segmen di salah satu channel saya, di mana teman-teman itu berkesempatan untuk belajar dan mungkin bertukar pikiran seputaran technical analysis. Apa yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman saya di industri trading dari tahun 2014, dan saya lebih lama itu di industri forex sebetulnya, teman-teman. Jadi apa yang saya sharing ini berdasarkan pengalaman saya, dan feel free jika kalian ingin sharing juga bersama saya melalui kolom komentar. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke dalam pembahasan pada video hari ini. Kita akan membahas tentang breakout, teman-teman. Sebelum kita mulai, saya pengen kasih prolog sedikit, teman-teman. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk membahas tentang breakout ini? Karena ternyata, teman-teman, masih banyak sekali teman-teman di luar sana, ya kan, teman-teman tahu ya, saya di sini ada bikin grup Telegram. Jadi teman-teman yang pengen join bisa klik link yang ada di Instagram saya, di profil Instagram saya. Kalian bisa klik link itu, isi datanya, karena itu data biasanya kita pakai nanti untuk giveaway, teman-teman. Dan ternyata di dalam grup tersebut kita ada banyak diskusi, dan saya rasa masih banyak sekali teman-teman di luar sana yang bahkan itu belum bisa membedakan antara breakout dan juga kondisi false breakout. Makanya saya putuskan untuk bahas ini, karena ini menurut saya juga sangat krusial dan sangat basic untuk kita trading, teman-teman. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan hari ini, yaitu breakout. Pertanyaan yang paling penting yang akan teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman adalah, apa itu breakout? Jadi breakout itu sering banget saya gunakan juga di dalam video saya. Saya sering banget sharing tentang, jika terjadi breakout atau jika dia menembus level tersebut ya. Jadi breakout itu adalah misalnya contoh satu buah kondisi di mana kita taruh sebuah garis ya pada pergerakan kondisi di level ini, teman-teman. Lalu breakout itu adalah kondisi seperti ini. Jadi pertanyaannya tetap, apa itu breakout? Apakah ini, Kevin, ya, let's say kondisi market kayak gini, dia turun, terus kondisi dia kayak gini, apakah ini kita bisa katakan atau kita consider sebagai kondisi breakout? Oke? Kalau misalnya kita bahas tentang breakout, pada dasarnya breakout itu adalah satu kondisi di mana sebuah dinding yang sangat kuat ini kemudian bisa ditembus oleh si marketnya. Nah, itulah yang kita katakan dengan istilah breakout. Kondisinya seperti ini, misalkan contoh teman-teman ya, dalam satu ketika market itu mengalami penguatan, lalu terjadi yang namanya pullback atau koreksi cukup signifikan. Pertanyaan yang penting sebelum kita membahas tentang breakout adalah, kenapa si market itu terjadi pullback atau terjadi koreksi? Pada dasarnya, karena pada level tersebut itu terdapat sebuah dinding yang sangat kuat, dan dinding tersebutlah yang akan kita tembus atau kita breakout dalam kondisi market berikutnya. Ketika si market itu tertahan ya, something, misalkan contoh ini kendaraan ya, something menahan kondisi tersebut sehingga market tersebut tidak mampu menembus si dinding tersebut, dan ketika suatu kondisi dia terjadi breakout dan close di atas level tersebut, itulah yang kita katakan dengan breakout. Jadi secara simple, breakout itu adalah satu kondisi di mana market itu berhasil menembus sebuah dinding yang sangat kuat yang menahan laju penguatan daripada si market itu. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan berikutnya. Market mengalami penguatan pasca di breakout di level ini, dia naik cukup cepat, stop. Ya, ini kita nggak consider sebagai dinding, teman-teman. Ingat, dinding yang kuat yang kita cari. Oke, the market going up again, lalu pada saat di level ini dia ketahan dan mengalami penurunan atau sideways di kisaran level tersebut. Oke, first part kita udah dapat yang namanya istilahnya dindingnya, teman-teman. Alright. Now, pertanyaannya teman-teman, apakah kondisi ini itu kita katakan dengan kondisi breakout? Ya, satu buntut panjang yang nge-poke ini, yang keluar ini, apakah kita bisa consider itu sebagai breakout, teman-teman? Jawabannya tidak. The true breakout yang kita cari adalah ketika sebuah kondisi, ya, bukan yang ini juga, atau yaitu sebuah kondisi di mana dia firm close di atas level tersebut. Jadi ini udah clear banget dia terjadi yang namanya istilahnya breakout, teman-teman ya, kondisi kayak gini. Contoh misalnya, lagi kita lanjut. Si market kemudian ketahan di level tersebut, which means ada dinding yang menahan
penguatan daripada si Bitcoin ini. Dinding ini somehow menahan laju kendaraannya, menyebabkan si Bitcoin itu mengalami kondisi seperti ini ya. Ketika dia terjadi poking seperti ini keluar, lalu dia segera masuk ke dalam kembali tepat di saat candle tersebut juga atau di saat jam itu juga, teman-teman. Is it a breakout? Of course not. Oke, ini bukan breakout. Ini namanya adalah kondisi false breakout atau kita bisa bilang sebagai kondisi kayak bull trap lah ya bahasanya, teman-teman. Oke, selain daripada itu kalian juga lihat nggak cuman dindingnya ada di atas, teman-teman, tapi dindingnya juga ada di bawah. Oke, kondisi support dan resistance inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika marketnya juga sama terjadi pada kondisi di bawah dan dia mengalami poking seperti ini, teman-teman, ini bukanlah sebuah kondisi breakout. Oke, saya hope sampai sini clear ya. Jadi, kalau misalnya kita terusin kondisi marketnya, is this a breakout? Apakah ini breakout, teman-teman? Oke, jawabannya ya, itu adalah breakout yang sesungguhnya terjadi terhadap kondisi market. Oke, jadi yang kalian lihat ini, perhatikan baik-baik ya, bukan kondisi-kondisi seperti ini. Ini yang justru kita harus hindarin, teman-teman. Makanya saya sering bilang juga ke teman-teman yang ada di grup, kebetulan baru beberapa hari ini, ya, kondisi di mana kalian lihat terbentuk seperti ini adalah sesuatu yang harus kita was-was atau kita perlu khawatirkan in terms of trading. Jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan ya. The true breakout itu adalah satu kondisi di mana market itu benar-benar nge-clear dinding yang ada pada pergerakan di level ini. Oke, dan dia sustain di bawah level tersebut, bahkan untuk kembali ke atas saja dia udah nggak mampu, teman-teman. Oke, inilah yang kita katakan dengan clear breakout. Alright, jelas ya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita akan coba run through sedikit tentang kondisi market saat ini, teman-teman ya. Bukan saat ini, literally saat ini, tapi kondisi yang kalian lihat di chart. Oke, jadi by the time dia terjadi breakout, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah di sini terjadi yang namanya retest, teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman tanya ke saya, kok untuk trading breakout lebih prefer kayak gimana sih? Saya pribadi sih, kalau misalkan pada saat breakout terjadi, saya lebih prefer market itu breakout dan retest dulu, lalu dia ke hold, dia nunjukin ke saya indikasi bahwa si sellernya itu udah nggak mampu masuk kembali ke dalam patternnya, baru disitulah kondisi saya melakukan eksekusi buy ya. Sometimes kita bisa lihat kondisi itu juga terjadi, jadi di dalam let's say kayak kondisi ini membentuk semacam dinding resistance, ini support. Sometimes di sini juga ada tiny supportnya atau tiny resistance-nya, teman-teman. Nah, itulah yang bisa memberikan informasi ke teman-teman untuk entry point. Oke? Now, let's say market di sini ketahan, right? Kalian lihat kondisinya, ya. By the time dia melakukan retest, kita juga bisa geser ini ke bawah, by the way, teman-teman ya. Dan satu lagi, teman-teman, in terms of menentukan dinding, saya lebih prefer dibandingkan garis. Sebenarnya saya lebih prefer kita bentuk semacam kayak zone atau area, ya. Kenapa demikian? Karena menurut saya ini lebih baik untuk kita supaya nggak buru-buru dalam menentukan keputusan atau mengambil keputusan. Sometimes ada orang yang benar-benar baku ya. Saya bilang misalkan contoh resistance 39.700, 39.710, dia bilang udah breakout. Itu salah, teman-teman ya. 39.715 udah breakout. Oke, nah itu yang sebenarnya harus kalian hindarin kondisi-kondisi seperti itu. Saya lebih prefer, let's say saya bilang area 39.700, berarti let's say 39.800, 39.850 sekalipun itu masih kita katakan sebagai kondisi area. Oke? So kalian lihat market retest, dia membentuk semacam kayak, kalian pasti tahu ya ini apa? Bearish engulfing, ya kan? Dan next candle-nya red, nah itulah konfirmasi kita untuk masuk ke dalam market ya. Direction-nya udah clear, ini downtrend, oke? Jadi kita udah mulai shifting ya. Some people akan bilang, oke, ini head and shoulder kok, ini shoulder, ini head, ini shoulder. Kalau misalkan break trend line ini atau neckline ini berarti turun, oke? Nah, kalian mungkin bisa nunggu dia break trend line juga boleh, nggak masalah. Intinya adalah breakout, yang manakala mengartikan kondisi dinding tersebut yang tadinya menahan pergerakan itu successfully ditembus, dan pada saat successfully ditembus yang terjadi terhadap market adalah meneruskan penurunannya atau penguatannya. Oke? Tapi kalau misalkan kita as a trader, kalian mau one step ahead ya. Ketika orang bilang ini adalah head and shoulders ya. Oke? Berarti mereka akan entry dan menunggu pada saat neckline ini terjadi breakout. Nah, bagi kita yang paham dengan kondisi breakout yang sesungguhnya dan retest ataupun momentum yang terjadi terhadap market, kalian bisa
one step ahead ya, memanfaatkan candlestick pattern seperti yang saya bahas di video yang lalu, yaitu basic candlestick pattern, untuk kita kemudian bisa masuk ke dalam pasar lebih early atau lebih awal, teman-teman. Oke, marketnya ke hold, lalu dia terjadi breakout, dan here we go, breakout terjadi, teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat ya, next level atau next condition berikutnya adalah market sempat turun sejauh-jauhnya seperti itu. Dan ingat teman-teman ya, buntut itu bisa menjadi informasi bagi kita atau sumber informasi bagi kita bahwa market sejauh-jauhnya pernah tes level tersebut dan dia gagal untuk bertahan di level tersebut. Akhirnya dia terjadi penguatan. Oke, dan ingat, ketika terjadi buntut seperti ini, this is not what you looking for. Jadi kalian bukan cari kondisi seperti itu, kalian cari firm breakout. Oke, firm breakout itu maksudnya adalah breakout yang benar-benar clear kayak begini. Remember, not the tail ya. You are looking for this kind of breakout condition. Oke, next lanjut. Market hold ya. Remember, this is not the breakout. Oke, this is not the breakout. It's just a retest ya kan. Even this one juga saya bisa katakan this is not the breakout ya. Then this is the firm breakout or the clear breakout. Oke, kita lanjut kondisinya teman-teman. Ya, saya geser lagi ke samping ya. Breakoutnya clear banget, terjadi sangat strong teman-teman. Ya, bahkan dia membentuk semacam kayak oke, ini kita bisa lihat ya, adanya pantulan di level tersebut. Itu menandakan bahwa oke, dari penguatan yang terjadi, dari pelemahan, dari downtrend yang terjadi di level tersebut ada tahanannya teman-teman. Ya, tahanan yang membuat si mobil ini berputar balik karena dia tidak bisa mencapai tujuannya, teman-teman ya. Let's say di situ ada polisi atau ada kecelakaan, disuruh putar balik, lalu harganya putar balik sampai kisaran level $36.000. Oke. So, di level tersebut juga sama teman-teman ya. Ini ada dinding yang menahan penguatannya. Jadi di dalam bigger trend itu ada minor trend, dan minor trendnya itu tertahan di level tersebut. Kalian bisa lihat ya, ketika membentuk semacam buntut ya, itu adalah retestnya kita, dan ketika marketnya strong, ketahan, itu adalah entry pointnya kalian. Oke, this is the condition yang bisa terjadi terhadap kita. Oke, dan the clear breakout terjadi teman-teman, kita perlu perhatikan lagi kondisi berikutnya. Oke, kalian lihat teman-teman ya, ini juga ada satu kondisi di mana kenapa saya nggak pernah ngasih angka gitu. Kayak misalkan contoh, banyak banget itu yang DM ke saya kayak, kalau misalkan mau entry buy, baiknya di angka berapa ya? Kalau gue mau serok di angka berapa? Bukan angka ya teman-teman, bukan angka, tapi kalian harus mencari tahu momentum yang terjadi terhadap si market ya. Kalau kalian lihat kondisinya kayak gini ya, apakah kalian mau nge-short? Oke? Let's say dia terjadi breakout pada level tersebut ya. Kalian lihat market baliknya sangat signifikan, volumenya sangat kuat, volatility-nya sangat tinggi. Pertanyaannya teman-teman, apakah di situ kalian mau short? Oke? Kalau kalian short di situ, itu artinya kalian FOMO, simply FOMO. Takut market itu nggak ngasih kalian harga bagus lagi ya. Berarti kondisi seperti ini adalah ketika kalian terasa galau ya. Dan sebenarnya sih the best entrance point itu adalah ketika kalian lihat si market itu ketahan ya pada resistance atau dinding yang sebelumnya, dan dia start menunjukkan ke kalian indikasi bahwa si runnernya itu atau si mobilnya itu kehabisan gasoline, misalkan dia ketemu kecelakaan di sana, misalkan contoh polisi yang selama ini nahan dia untuk naik di sini ya, itu nggak kasih lewat gitu, sampai terakhir pun di situ masih nggak kasih lewat ya kan. Dan by the time kalian lihat kondisi marketnya, oke, dia menunjukkan pelemahan momentum, buyernya di sini udah nggak bisa lari lagi, disitulah menjadi satu kondisi untuk kalian memahami bahwa kondisi market ini sudah di take over lagi oleh si seller ya. That's why before kalian menentukan hal ini, sekalipun kalian juga harus tahu the bigger direction. Oke, direction atau arah secara garis besarnya ya. Ini kan simple banget kalau kalian lihat, ini high, ini low, ini lower high, ini lower low, lower high, lower low. Oke, dia memang go lower low teman-teman. Tapi ingat loh, dia belum pernah create yang namanya higher high. Nah, ketika kondisinya dia masih tertahan di recent high atau high yang sebelumnya di sini teman-teman, dia masih dikontrol sama si market seller yang ada pada pergerakan ini. Oke?
Nah, itulah gimana cara kita juga mendeteksi big fund dan apa yang big fund pikirkan. Oke, kalau misalnya kalian di posisi big fund, by the time kalian lihat pricing seperti ini, bukannya berarti ini adalah discount untuk mereka entry lagi atau jual lagi. Benar nggak teman-teman? Ya, dia nge-short, dia jual, dia buang barang pada kondisi ini, ya. Lalu by the time di kondisi ini itu sudah nggak ada permintaan. Nah, sebagai big fund, apa yang kalian lakukan? Ya kita tarik ordernya kita tarik order sell-nya kita, oke, di sini ternyata nggak ada yang mau beli, kita kasih diskon, kita kasih diskon, harga mulai menguat, kita mulai lihat ada demand, harga mulai menguat kembali, kita lihat demand bertambah, ya, orang yang beli di sini, dan di sini itu semakin lama tambah banyak teman-teman. By the time dia ngerasa price ini cukup oke buat saya balik jual barang lagi, then this is my time for short again, atau dia taking profit lagi. Disinilah ketika orang-orang itu banyak tersangkut, ketika orang-orang beli pada saat dia tidak menyadari bahwa the whole market itu masih seller. Seller still in control, right? Jadi ada yang namanya gini loh teman-teman, ada yang namanya istilahnya ini kalau kita bisa bilang ya, ini kan adalah breakout ya. Dan ada yang namanya istilahnya itu false breakout, tidaklah breakout teman-teman. Jadi ketika dia breakout, si buyer balik, ya kan, ternyata false breakout. Nah, that's it teman-teman. Ada satu kondisi bisa juga terjadi terhadap market yang saat ini sedang berjalan, kurang lebih seperti itu ya. Nah teman-teman, kita langsung bahas ke real time market saat ini ya. Bitcoin 33.900, kalian lihat dia mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dia kayaknya bisa keluar dari descending channel sekaligus symmetrical triangle teman-teman. Pertanyaannya, apakah ini berpotensi false breakout teman-teman? Kalian lihat di sini dia sudah membentuk semacam tail, ya kan? Kalian juga perlu perhatikan bahwa ini adalah level Fibonacci 61,8% yang ada pada time frame 4 jam, dan saat ini market itu sebelumnya sempat naik sejauh-jauhnya sampai level tersebut teman-teman. That's why saya selalu bilang area. Dan juga bagi teman-teman yang udah berada di grup, saya udah infokan dari tadi pagi bahwa key level kita itu berada di 34.200. Jadi kalau misalkan buat saya pribadi, as long as kita nggak keluar dari 34.200, bear masih membayang-bayangi kondisi market saat ini teman-teman. Malah teman-teman, kalau saya pribadi nih ngelihat ada satu kondisi pattern baru yang terbentuk terhadap si Bitcoin ya. Ini saya hilangin dulu ya. Kita extend sampai ke sini. What do you see guys? Menurut saya pribadi ini membentuk semacam ascending triangle teman-teman. Bisa jadi merupakan indikasi awal penguatan terhadap si bullish, tapi bisa juga teman-teman ini adalah tahanan yang sesungguhnya terjadi terhadap kondisi market saat ini. Remember teman-teman ya, let's say kita ngelihat dia terjadi breakout pada time frame 1 jam, tapi belum tentu kita bisa ngelihat pada time frame daily teman-teman, di sini ya. Pada time frame daily dia benar-benar terjadi breakout. Let's say marketnya kondisinya kayak gini teman-teman ya, ketika dia ngetel panjang terus dia balik lagi ke dalam, apakah possible terjadi terhadap pergerakan saat ini? Jawabannya iya teman-teman, itu bisa possible. So kalau misalkan in terms of breakout, ini kita bicara tambahan informasi aja buat teman-teman ya. Time frame daily juga merupakan level yang cukup penting di kisaran level tersebut, atau 34.200 teman-teman ya. As long as di daily aja dia belum bisa close di atas level tersebut. Maksudnya gini, oke lah, let's say di time frame 1 jam, 4 jam itu sudah terjadi breakoutnya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita naik satu time frame ke time frame godfather-nya dia, dan kita ngelihat masih ada pressure terhadap si seller, kita nggak bisa terlalu cepat mengambil conclusion atau kesimpulan teman-teman. Karena bisa aja ini adalah proses yang memang harus dilalui sama si market saat ini, in terms of menunjukkan ke kita bahwa si buyer itu mulai kehabisan napas teman-teman. Jadi posisinya gini. Oke lah, dia create yang namanya higher low. Tapi by the time dia nyampe ke sini, dia nggak pernah ngelewatin level highest sebelumnya. Which means, ini malah menjadi indikasi untuk kita retest terhadap dinding. Remember what I said teman-teman ya. Dinding yang ada pada level ini. So there's the wall. Dan setiap kali dia ke sana, kalian lihat ya, rejection always terjadi. Ya, polisi selalu suruh putar balik. So, is this a false breakout or this is a true breakout?
kita belum tahu pasti teman-teman. Yang pasti dia sudah successfully breakout dari si descending channel. Dia sudah tes terhadap descending channel tersebut, dan saat ini kita hanya tinggal melihat apakah dia possible close di atas level tersebut dan close di atas level 34.200. In terms ngelihat si bullishnya itu sudah menguasai pasar kembali. Tapi kalau misalnya saya lihat nih secara momentum, saya rasa sih enggak teman-teman. Kalian lihat momentum sellernya lebih strong dibandingin momentum si buyernya. Oke? So that's it teman-teman. Thank you very much untuk teman-teman yang paying attention for this course atau pembelajaran di dalam breakout ini. Sorry banget kalau misalkan agak panjang pembahasannya, dan ya sebenarnya sih udah sedikit menyerempet ke beberapa hal yang lain di luar dari breakout. Tapi I hope you guys can understand the true breakout, false breakout, dan mana yang bisa dikatakan sebagai breakout. Okay? Thank you very much for your time. I see you guys again in the next video, dan semoga kalian memiliki weekend yang indah ya. God bless semua, dan see you again in the next video. Thank you for watching. Cheers.